Masa lebaran bukannya omset naik, tapi malah stuck. Atau cenderung turun. Bentar. Gue mau nanya nih, ada nggak nih kalian yang lagi ya entah apes, entah sial dan ngalamin ini semua di Shopee? Sedih nggak sih kalau gitu, di mana orang lain kayak apa ya? Kalau lu lihat di grup-grup seller gitu kan, lagi banyak yang pada flexing, wah kiriman banyak, atau mungkin gini, atau nggak sih ada flexing halus yang marah-marah sebenarnya. Wah gila nih ekspedisi brengsek, udah lagi order segini, lama nggak riskan jadi gini gitu. Sebenarnya flexing juga kan, maksudnya rame. Kalau nggak rame kan nggak gitu beneran. Tapi ketika lu ngalamin, kenapa ya kok gue nggak ngalamin kayak gitu, kok kenapa ya gue malah sepi. Nah gue bakal bahas kenapa dan solusinya gitu ya. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin notifikasi loncengnya ya. Oke, jadi nah kalau lu omset lu kagak naik ketika lebaran, jujur gue juga bingung sih sebenarnya, tapi nggak bingung ya. Sebenarnya kalau yang bikin omset nggak naik atau omset turun itu ada beberapa macam. Pertama, kita lihat dari sisi produknya fit nggak dengan market sekarang atau dengan permintaan orang sekarang. Contoh, kalau lu yang jualan fashion muslim, fashion gamis, harusnya nggak usah diapa-apain, naik harusnya ya. Tapi gue tahu ada juga yang kagak naik, bener nggak? Karena kalau dari tahun ke tahun tuh kayaknya semua seller menganggap gini, kalau lebaran itu kayak kita siapin stok yang banyak, orang pasti pada beli. Terus udah pada beli gitu kan, kalau misalnya stok lu habis, ya udah nggak apa-apa gitu ya, stok lu pasti habis. Kalau lu di awal nggak rame, itu artinya orang lain lagi beli barang yang lain dulu. Tapi kan nanti barang lain habis, barang lu kebagian juga. Nah itu tuh ada beliefnya seperti itu gitu. Jadi kayak semua orang ngerasain, wah ini pasti cuan deh, nggak mungkin nggak rame gitu kan setiap lebaran, bener nggak? Nah tapi ya itu kan kalau produknya bagus. Nah itu kan nggak dialami semua orang. Ada juga yang produk-produk yang mungkin bukan bertentangan ya, tapi nggak beririsan secara langsung, jadinya belum tentu kebagian. Contoh gini, mungkin ya kalau fashion pakai baju yang seksi-seksi, mungkin lagi nggak rame, bener nggak? Ya kan, orang semua gitu tutup, lu pakai seksi-seksi, nantilah udah-udahnya gitu kan. Nah tapi itu juga apakah itu nggak rame? Ya nggak tahu juga gitu ya. Setiap demandnya beda. Nah tapi kalau misalnya gini, jadi poin gue adalah kalau barang lu memang lagi nggak beririsan, ya udah sabar aja. Mungkin belum waktunya, harusnya lu udah siapin barang yang laku. Tapi kalau barang kalian harusnya rame, tapi nggak rame, gitu ya. Nah masalah apa nih? Gitu ya, kalau lu lihat media, lu lihat berita, lu lihat segala macam, lagi banyak dibahas kalau daya beli turun. Bener nggak? Daya beli turun, banyak orang di PHK, banyak orang apa gitu kan. Jadinya kan mereka tuh lagi pada nggak belanja. Belum lagi pemudik turun gitu ya. Terus analisanya kalau lihat dari media, dari pemerintah katanya gara-gara deket sama Nataru. Tapi kan makin tahun bakal deket sama Nataru guys. Bener nggak? Makin tahun kayak gitu dong. Ya kan? Malah kalau gue lihat ya, kalian lihat ya kalender. Gue lihat kalender, tahun depan itu makin mepet. Tahun depannya lagi, makin mepet lagi. Malah mungkin nanti ada waktu di mana bakal bareng sama Natarunya. Bener nggak? Nah, kalau gitu menurut gue sih nggak bisa kita nyalahin momen ya, menurut gue ya, bener nggak? Justru kita harus belajar gimana caranya biar makin laku. Jadi, apa yang harus dilakuin? Pertama, lo identifikasi dulu nih, masalah kalian tuh ada di mana? Apakah di produk? Apakah di misalnya pencariannya? Apakah di ini nih, traffic lu kurang? Apakah lu bilang, aduh ini pasti gara-gara shoppingnya nih kurang iklan? Kok jadi jalan orang ya sebenarnya, bener nggak? Ataukah kenapa nih, kalah harga, kalah apa gitu kan? Kalau misalnya masalah kalian, tadi kan gue udah jelasin ada beberapa masalah. Masalah kalian tadi pertama di produk. Kalau masalah lo di produk, berarti yang perlu dicariin adalah berikutnya lo harus cari produk yang lebih kompetitif. Bener nggak? Produk yang lebih bagus, produk yang lebih unik gitu ya. Nah, kalau misalnya masalah kalian ada di traffic, tadi kan gue bilang ada traffic ya, traffic lu turun. Nah, lebaran harusnya naiknya sekian. Setelah lebaran, apakah traffic ini bakal makin tinggi? Enggak. Jujur biasanya malah berkurang. Maka dari itu kita harus bisa datangnya traffic lebih banyak. Lewat mana nih? Bisa lo bikin konten. Mau Shopee video, atau lo main di Instagram, atau lo main di Facebook gitu kan, arahin ke Shopee itu bisa. Atau lo bisa hajar iklannya. Kalau paket exposure sih gue rasa setelah lebaran agak percuma juga ya. Hajar iklannya harus dihajar biar lebih tinggi gitu ya. Itu adalah yang bisa dilakuin. Atau lo mau main live streaming, atau lo mau kerjasama dengan affiliate, itu yang harus lo lakuin gitu ya. Kalau misalnya masalah di traffic, kalau masalah di tingkat konversi, coba lo cek apa nih yang bikin kalah. Apakah harganya ataukah value-nya? Sebenarnya kalau harganya agak sedih sih. Gue termasuk orang yang kalau bisa tuh jangan nurunin harga, karena kalau nurunin harga artinya margin lo makin tipis, jualan makin susah.
Yang ada lu butuh margin yang cukup supaya bisnis bisa berkembang. Berarti kalau masalahnya di konversi, gue bakal berpikir gimana caranya supaya produk ini lebih menarik. Gitu kan, ditambahin apa nih? Gitu. Karena kalau misalnya segitu-segitu ya kesel juga. Gitu kan. Nah, tadi kita udah bahas tentang performance, kita udah bahas tentang traffic, kita udah bahas tentang konversi. Nah, yang penting juga, ini poin yang terakhir, kadang ini tuh kayak kita nganggap sepele, tapi jangan sampai masalah kalian gara-gara pembatasan traffic, alias kena penalti, alias kena pelanggaran. Karena kalau udah kena penalti atau pelanggaran, udah paling bete deh. Iya kan? Orang lain dapat posisinya bagus, kalian segitu-segitu aja. Yang artinya ketika kalian segitu-segitu aja, udah pasti terbatas dong. Bener nggak? Pencarian lo lebih mahal, lo biaya klik lebih mahal, gitu kan? Apa lo nggak bisa dapat ikutan gratis ongkir? Wah udah. Itu di Shopee kalau udah kena kayak gitu, udah malas banget dah. Tokonya kayak mendingan dibikin dari nol aja gitu ya. Gimana lagi? Daripada nggak rame gitu kan? Nah, jadi itu dia nih. Beberapa analisa yang bisa dilakuin. Kalau toko lu turun terus kenapa sih gitu kan? Jadi kita udah cek kenapa, kalau kejadian ini gimana, kalau kejadian itu gimana, dan lain sebagainya. Nah terus buat kedepannya kayak gimana? Kedepannya perlu lo ingat selalu adalah makin kesini, gue rasa persaingan pasti bakal makin tinggi. Nggak akan jadi makin gampang kok gitu. Karena kenapa? Sekarang gini aja deh. Kalau waktu di awal, gue inget banget ya kayak lo lihat toko Shopee 2020, lo nggak usah ngapa-ngapain, lo ngupload barang lo ini udah rame. Sekarang lu ngupload tetap aja gak ada yang lihat. Butuh banyak strategi baru, butuh banyak cara baru gitu ya, butuh bikin orang itu lebih tertarik sama produk kalian, dan caranya makin banyak gitu. Nah kalau lu bingung buat ngerjain semuanya, tenang aja, kita di MEA punya program-program buat bantuin toko kalian buat berkembang, mulai dari kelas intensif. Kalau misalnya lu pengen belajar langsung secara offline, kita punya tim mentor buat ngajarin kalian harus ngapain aja sih, fitur apa yang harus dipakai, cara bikinnya kayak gimana, dan lain sebagainya. Ada juga program pendampingan yang bakal ngebikinin strategi atau roadmap bisnis kalian selama beberapa bulan ke depan, dan kita bakal dampingin. Dan itu ada target-targetnya, misalnya kayak lu pengen nyampe omset sekian, nah kita bakal rancangin nih, lu harus ngapain, action plan-nya kayak gimana, kalian yang ngerjain. Atau kalau kalian gak ada waktu buat ngerjainnya, kita juga punya jasa buat pengelolaan marketplace-nya mulai dari Shopee, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Lu tinggal percayain sama kita, ada KPI yang bisa kalian dapatkan. Jadinya enaknya apa ya, lu tinggal serahin, lu bisa lihat deh goalnya nyampe. Enak kan kayak gitu, bener nggak? Coba kasih tau gua, kalau masih ada yang bingung tulis di komen, jangan lupa like dan share.